Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maesari dengan NIM 20230012. Saya mahasiswa STY KBP Padang dengan prodi akuntansi. Baiklah, izinkan saya pada video kali ini untuk menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul tentang Estimating the Quotient Rule of Differences Between Base and Word Choice in Sequential Base Word Discrete Choice Experiment. Baik, di sini ada tujuan penelitian, yaitu untuk memudahkan proses pengambilan keputusan selanjutnya untuk menentukan apakah aturan keputusan yang berbeda memang digunakan saat memilih alternatif terbaik dan terburuk seperti yang ditetapkan oleh teori citra. Kami menerapkan pendekatan permodelan baru di mana data terbaik terburuk dianalisis dengan menggunakan model YRRM yang memperhitungkan tidak hanya untuk tingkat utilitas yang berbeda per tahap, tetapi juga untuk aturan keputusan mendasar yang berbeda atau tingkat perilaku kompensasi yang berbeda. Selanjutnya itu ada teori. Teori citra menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada suatu keputusan, orang menggunakan pendekatan pengambilan keputusan dua langkah. Untuk memudahkan proses pengambilan keputusan, pembuat keputusan mempersampai rangkaian pilihan ke sejumlah alternatif yang dapat dikelola dengan menghapuskan semua opsi yang berkinerja di bawah ambang subjektif tertentu. Ini juga disebut kompatibilitas dan merupakan proses pengambilan keputusan no kompensasi. Hasil dan keterbatasan penelitian ini didiskusikan dan di jalan untuk penelitian lanjutan disajikan. Selanjutnya, pengambil keputusan mengevaluasi alternatif yang tersisa dan memperdagangkan kinerja mereka untuk membuat keputusan akhir tentang alternatif mana yang akan dipilih. Selanjutnya itu ada studi kasus, yaitu untuk mengaktifkan estimasi model YRRM untuk menghasilkan hasil yang berbeda dari model RUM. Setidaknya 3 alternatif harus ada. Dalam kumpulan pilihan dan atribut harus memiliki setidaknya 3 level. Dalam kasus ketika hanya ada 2 alternatif, model tidak dapat dibedakan dari model RUM, dan nilai parameter penyesalan dalam model YRRM tidak berdampak pada hasil estimasi model. Karena model YRRM bergantung pada perbandingan level atribut antara alternatif harus memiliki atribut generik sebanyak mungkin. Idealnya semua atribut yang ada di semua alternatif. Selanjutnya ada sampel penelitian. Untuk kasus di mana sampel terbatas tersedia dan beberapa pengamatan per set, pilihan masih akan menguntungkan. Penggunaan DCE terbaik BB sebagai gantinya. Meskipun tidak kebal terhadap stabilitas pilihan yang lebih rendah dalam tahap yang berurutan, hasil kami juga mengkonfirmasi bahwa stabilitas pilihan terbaik yang berurutan lebih tinggi daripada pilihan terburuk. Mayoritas peneliti jelas bahwa jika sampel yang cukup besar dapat diperoleh, populasi yang cukup besar ada, segala jenis pilihan yang berurutan harus dihindari. Itulah mengapa tugas pilihan BB dan BB lebih menonjol di bidang perawatan kesehatan, di mana ukuran populasi dan sampel sering kali terbatas, sedangkan hal yang sama biasanya tidak dapat dikatakan untuk bidang transportasi. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Yang pertama ada konteks penelitian, yaitu untuk mengakomodir penggunaan model YRM dan SBWMNL untuk menentukan penyesalan atau kegunaan alternatif individu. Beberapa perubahan perlu dilakukan pada formulasi model. Pertama, rambu-rambu perlu diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan dari model RUM ke model RRM. Saat memodelkan eksperimen pilihan pertama terbaik dengan model RRM MNL, nilai negatif penyesalan min R digunakan dalam fungsi logik untuk menentukan probabilitas pilihan dari alternatif terpilih. Selanjutnya ada metode penelitian. Menggunakan teknik pengumpulan data di mana responden diminta untuk memilih pilihan terbaik dan terburuk secara bergantian. Menimbulkan pertanyaan apakah kedua keputusan dibuat dengan cara yang sama, apakah proses pengambilan keputusan identik untuk memilih alternatif terbaik dan terburuk, dan jika tidak, jenis apa implikasi yang ada pada hasil model. Yang terakhir adalah hasil penelitian, yaitu model RRM adalah bahwa mereka melihat perbedaan antara kinerja alternatif pada atribut yang berbeda. Dengan parameter penyesalan tambahan Y, model YRRM mampu menangkap aturan keputusan yang bervariasi dari kompensasi penuh seperti dalam model RUM hingga non-kompensasi. Kompensasi penuh berarti bahwa atribut yang berkinerja baik dari suatu alternatif dapat mengkompensasi kinerja yang buruk dari atribut lain. Misalnya, alternatif yang sangat mahal masih bisa terbukti menarik jika waktu tempuhnya cukup singkat. Dengan kata lain, responden memperdagangkan kinerja alternatif. Perilaku non-kompensasi dirujuk sebagai PRRM atau RRM murni. Di sisi lain berarti bahwa kinerja yang buruk dari suatu atribut tidak dapat dikompensasi oleh kinerja yang baik dari yang lain. Yang tidak peduli seberapa pendek waktu tempuh dari suatu alternatif itu adalah terlalu mahal dibandingkan dengan alternatif lain. Itulah hasil review jurnal saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.